perutnya Mbak Dinar, yang masuk melalui dadanya Mbak Dinar, yang masuk melalui perutnya Mbak Dinar ya Allah, dan melalui tangan dan kakinya Mbak Dinar ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dinar ada ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Dinar ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluar orang tua sebelum Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika banyak sekali makhluk yang masuk karena sifat-sifatnya Mbak Dinar ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa dari sifat-sifat kurang baiknya Mbak Dinar ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kekurangan dan dosa-dosa dari sifat-sifatnya Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dinar ada kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Dinar ya Allah, masuk melalui punggungnya Mbak Dinar, masuk melalui lehernya Mbak Dinar, masuk melalui kepalanya Mbak Dinar, masuk melalui dadanya Mbak Dinar, masuk melalui perutnya Mbak Dinar, masuk melalui tangan dan kakinya Mbak Dinar ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni kemarahan dan keinginan kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar, yang ingin menguasai Mbak Dinar, yang ingin menguasai Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, yang masuk melalui punggungnya Mbak Dinar, yang masuk melalui kepalanya Mbak Dinar, yang masuk melalui dadanya Mbak Dinar, yang masuk melalui perutnya Mbak Dinar ya Allah, dan melalui tangan dan kakinya Mbak Dinar ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dinar ada ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Dinar ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Dinar ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Dinar. Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau keluarkan kerajaan jin yang marah kepada Mbak Dinar ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Dinar ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Dinar bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Dinar kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ada rasa apa? Pusing. Kayak gini-gini, kayak gitu. Oleng. Gitu. Kayak oleng. Terus? Udah. Ada yang kayak bergerak dalam tubuh nggak? Nggak. Nggak ada sama sekali. Ada. Dinar kapok nggak? Buka-bukaan terus? Di mana? Mana ada buka-bukaan Kak Ruby? Masa sih? Yuk kita lihat yuk Instagramnya Dinar yuk. Enggak. Hilaf itu. Gelap tapi diposting. Mohon dimaafkan ya. Nah, sekarang ya, nanti mau lebih baik lagi. Enggak ya, itu bukannya mengajak, bukan meminta. Cuman Kak Robi pengen nanya sama Pak Ustadz nih. Ya. Pak Ustadz, kalau misalkan memang tuntutan profesi kita meminta kita menggunakan atau mengenakan pakaian minim,
Apakah itu juga bisa mengundang jin masuk ke dalam tubuh kita, Pak Ustadz? Sama, karena memang dari akidah kan tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah keluar dari akidah itu pasti masuk. Apapun itu, Pak Ustadz. Apapun itu, tinggal kapan nanti dia bereaksi. Ya cuma reaksinya mereka itu nanti macam-macam. Ada reaksi yang berhubungan itu kan mereka bereaksi tetap atas izin Allah. Jadi bisa diukur, umpamanya keimanan dia semakin tinggi, biasanya reaksinya semakin cepat. Kalau keimanan dia itu semakin rendah, reaksinya sangat lambat. Jadi seseorang yang diberi sakit oleh Allah Ta'ala, bagi seorang tersebut sudah melakukan sholat, sudah tertib, bersyukur aja, berarti dia diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ya, saya coba aja tanya ya Mbak Dinar, yang diinginkan menjadi suaminya Mbak Dinar itu kayak apa? Contoh aja, kasih saya Contoh kayak kriterianya. Pak Ustadz kayak gitu. Jujur gini aja, nggak apa-apa. Ini kan naluri ya. Kan biar bisa Hijrah. bukan bisa hijrah, bisa mimpin Dinar lebih baik lagi, terus sholatnya lebih rajin gitu-gitu, ngajinya lebih baik lagi, lebih Yakin? bagus lagi hafalannya. Iya, Yakin siap meninggalkan prestasi di dunia ya perdijean? tetap masih nge-DJ. Lah bagaimana? kan nggak apa-apa. Kalau siap menikah sama Ustadz, itu Iya. kan berarti harus menghindari, maaf, kegiatan malam. Aku nggak bilang tempat maksiat ya. Iya. Tapi kan kegiatan malam, karena malam Kan harus itu bersama suami. nge-DJ doang sejam, itu kan toleransi. Tapi Dinar bukannya seringnya sama yang produk internasional, enggak ya? Ya, enggak ah, Enggak. nanti lupa sholat lagi. Wes. Ya baiklah kalau gitu, silakan Iya. kembali ke alamnya. Ya. Tepuk tangan buat Dinar, Bapak Ibu. Ya. Dinar tampaknya karakternya penceria ya. Beda sekali dengan narasumber kita selanjutnya yang penuh dengan amarah. Bahkan ketika sedang emosi tingkat tinggi, mengundang jin untuk merasuki tubuhnya sampai melupakan anak dan suami. Kita langsung bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh? Assalamualaikum Ibu. Agak sini. Ya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Saya Maisaro Ibu Maisaro, boleh lebih dekat mic-nya? dari Karawang. Dari Karawang, banyak ibu-ibu dari Karawang juga. di Siapa sini. namanya? Maisaro, Pak Ustadz. Maisaro. Ibu, kalau ngomong soal emosi emang mudah marah ya? Iya. Emang tensi berapa biasanya? Tensinya rendah saya. Rendah? Iya. Kali 100/10. Oh gitu. Iya. Yang biasanya bikin emosi itu apa biasanya? Suami. Kenapa emang suaminya? Ceritain semua yuk. Malu. Malu. Nggak apa-apa. Selingkuh ibu suaminya. Kan suka Ya, gitu. ya begitu. Oh, hilaf dengan wanita lain. Iya. Sering, Sering. sering. Dari selama kawin. Selama nikah ya. Iya. Udah berapa tahun pernikahannya Udah Ibu Mai? 25 tahun. Udah 5 tahun. 25 tahun. Oh 25 25 tahun. Biasanya kalau ada masalah personal seperti ini, narasumbernya nggak mau diketahui wajahnya. Ibu Mai kenapa nggak mengenakan topeng? Aku pengen tahu niatnya apa. Biarin aja. Wow. Biar tahu aja. Saya mendengar nada dendam di situ Pak Ustadz. Jadi ceritain semuanya, kok bisa sampai sering kerasukan, sampai lupa sama anak itu sendiri tuh gimana? Iya. Mungkin karena ada masalah dipendam gitu Ustadz. Dipendam, gak pernah curhat sama orang tua, sama siapa gitu. Dipendam sendiri. Akhirnya timbul, ya pertamanya saya sakit kepala Ustadz. Sakit kepala, terus udah lama itu udah puluhan tahun. Yang dirasa sini yang belakang. Habis itu saya ke dokter, nggak ada penyakitnya gitu. Terus akhirnya saya diruqyah, Ustadz. Diruqyah 5 kali. Semenjak diruqyah saya sering kesurupan Oh iya. sampai sekarang. Jadi kadang kalau ini suka nggak inget itu anaknya gitu. Jadi intinya semua karena dipendam ya. Iya. Kalau boleh tahu suami mulai hilaf begini di usia pernikahan keberapa waktu itu Ibu?
Dari awal. Dari awal? Astagfirullahaladzim. 25 tahun kok bisa bertahan? Ya. Kenapa? Karena demi anak. Demi anak. Anak sudah berapa sekarang? Udah 3. 3. Iya. Usia paling muda berapa? Umur 15 tahun. Paling tua 25 tahun. Ibu datang sendiri? Sama suami.